Pernah nggak sih ngerasa tiap hari tuh kayak nonton film yang sama, diulang-ulang terus? Kalau Anda seorang karyawan yang udah mulai mikir, hidup gue gini-gini aja ya. Nah, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita nggak akan ngomongin soal resign modal nekat ala FTV, tapi soal nyusun strategi yang pinter buat ngambil alih lagi setir kehidupan Anda. Yuk kita mulai. Pernah kan? Lagi diam di meja kantor, ngeliatin layar komputer, terus tiba-tiba di kepala muncul pertanyaan, sampai kapan ya gue harus begini terus? Gajinya mungkin oke, tapi kok rasanya kita lagi ngebarter waktu berharga bareng keluarga dan ketenangan jiwa kita. Dan harga barter itu makin hari makin mahal. Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh gejala dari sebuah jebakan. Oke, kita masuk bagian pertama. Jebakan rutinitas kantor. Sebuah siklus yang kelihatannya aman, nyaman, tapi pelan-pelan mematikan semangat kita. Sering banget kan kita dengar nasihat, udah ikutin aja kata hati, resign. Tapi jujur aja deh, buat kita yang udah punya cicilan rumah, biaya sekolah anak, saran itu tuh kayak ngajak kita terjun payung, tapi tanpa payung, itu bukan berani namanya, itu bunuh diri finansial. Jadi, lupain cara nekat. Hari ini kita bakal bahas cara yang cerdas, audit gaya hidup. Bagian 2, audit gaya hidup. Dengerin deh, ini bukan soal bikin anggaran yang bikin pusing, tapi ini kunci buat ngebuka gerbang kebebasan Anda. Jadi, apa sih sebenarnya audit gaya hidup ini? Gampangnya gini deh, kita mau bedah pengeluaran kita buat misahin mana yang benar-benar biaya buat hidup dan mana yang sebenarnya biaya buat nanggung stres kerjaan. Coba deh pikirin, sering pesan makan online karena pulang kantor udah capek banget buat masak, atau tiap weekend healingnya ke mall buat belanja. Atau jangan-jangan cicilan mobil yang lebih sering kepake buat macet-macetan ke kantor daripada buat jalan-jalan bareng keluarga. Nah, itu dia yang namanya biaya stres. Langkah pertamanya, bikin peta keluar kita sendiri. Jadi, kita mau hitung-hitungan nih, berapa sih sebenarnya biaya hidup kita kalau kita pindah dari kota yang riwah ini ke tempat yang lebih adem? Berapa biaya hidup kita kalau semua biaya stres tadi kita coret dari daftar pengeluaran? Oke, bagian 3. Sekarang waktunya kita main angka. Berapa sih sebetulnya harga dari sebuah ketenangan itu? Coba kita lihat ya perbandingannya. Di kota besar kayak Jakarta, biaya hidup sekeluarga gampang banget nyentuh 15-20 juta sebulan. Sekarang, kita bandingin sama kota kayak Solo atau Yogyakarta, di mana kualitas hidup mungkin lebih baik, udara lebih bersih, tempo lebih santai, biayanya bisa kepangkas setengahnya loh, mungkin sekitar 7-10 juta. Bedanya di mana? Bukan cuma soal sewa rumah yang lebih manusiawi, tapi juga gaya hidup. Kopi di mall yang harganya 50.000, di sana bisa diganti sama makan enak cuma 15.000. Biaya bensin, parkir, tol yang tiap hari nguras kantong, bisa jadi hilang. Nah, ini dia poin utamanya. Selisihnya itu bisa sampai 10 juta rupiah sebulan. Angka ini kita sebut aja pajak kelelahan. Duit yang selama ini tanpa sadar kita bayar cuma buat nebus stres dan capeknya kita mempertahankan kerjaan sekarang. Efeknya gede banget loh. Coba pikirin, kalau biaya hidup Anda 20 juta sebulan, dana darurat 6 bulan itu kan 120 juta. Berat, tapi kalau biaya hidup Anda cuma 10 juta, targetnya langsung jadi 60 juta. Target yang tadinya kayak mimpi di siang bolong, mendadak jadi jauh lebih masuk akal. Kelihatan kan jalannya? Bagian 4. Ini soal ngebangun jembatan ke kehidupan baru kita. Karena resign itu bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Nah, disinilah perubahan mindset yang paling penting. Tujuan kita bukan lagi nyari kerjaan dengan gaji paling gede, tapi nyari kerjaan yang ngasih tingkat kebahagiaan paling tinggi. Kalau biaya hidup udah turun drastis, kita nggak perlu lagi ngejar gaji 20 juta. Mungkin kerja remote dengan gaji 8 juta udah lebih dari cukup. Sisanya apa? Sisanya ya waktu buat kita, buat keluarga. Itu yang nggak ternilai harganya. Dan ini kata kuncinya. Leverage, posisi tawar. Coba deh bayangin bedanya. Sekarang mungkin kita kerja karena takut. Takut cicilan nggak kebayar. Takut anak nggak bisa sekolah. Tapi setelah kita punya rencana ini, kita kerja karena pilihan. Kita bisa masuk kantor dengan lebih pede. Karena kita tahu kita punya plan B. Nah, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Saat kendali ada di tangan kita, bukan di tagihan kartu kredit. Oke, masuk bagian terakhir. Apa langkah pertama yang bisa kita lakuin? Langsung, malam ini juga, nggak usah nunggu besok. Malam ini, Anda bisa mulai dengan 3 langkah praktis ini. 1. Jadi detektif buat keuangan sendiri. Buka tuh mutasi rekening 3 bulan terakhir, terus kasih stabilo merek buat semua pengeluaran yang gara-gara kerjaan. 2. Jadi travel researcher.
Tapi buat hidup, pilih satu kota yang Anda suka, terus kepoin biaya hidup di sana. Cek harga kontrakan, harga cabai di pasar. 3, yang paling menantang tapi seru, simulasi. Coba deh sebulan atau 2 bulan ke depan hidup pakai budget kota impian itu. Anggap aja ini latihan. Kalau berhasil, wah, rencana kita bukan lagi cuma angan-angan. Pada akhirnya, ini semua ngebawa kita ke satu pemahaman baru. Kekayaan sejati itu bukan soal saldo di rekening, tapi soal kendali penuh yang kita punya atas aset kita yang paling berharga, waktu. Jadi gini ya, pindah ke kota yang lebih kecil, mungkin dengan pendapatan yang lebih sedikit, itu bukan langkah mundur. Justru itu adalah langkah maju yang strategis buat merebut kembali hidup kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sampai kapan harus begini, tapi berapa sih harga dari ketenangan gue? Dan jawabannya ada di tangan Anda. Yuk mulai hitung malam ini. Gaji gede di kota besar. Kedengerannya kayak impian ya kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, dengan semua tekanan dan biayanya, ini beneran sepadan nggak sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan soal harga dari sebuah ketenangan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak di akhir bulan kamu liatin rekening terus mikir, ini gaji gue kok rasanya cuma numpang lewat buat bayar rasa capek ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ini fenomena umum banget, dan ternyata ada loh penjelasannya. Kita semua tahulah ya, sewa apartemen, nongkrong di cafe hits, itu semua mahal di kota besar. Tapi ada jebakan lain yang jauh lebih licik. Jebakan yang nggak kelihatan di tagihan, tapi nguras dompet dan yang lebih parah nguras energi kita. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita sebut aja pajak lelah. Anggap aja ini kayak biaya langganan bulanan buat stres yang nggak pernah kamu setujui. Pesan makanan online karena udah tepar buat masak, itu pajak lelah. Beli kopi mahal tiap pagi biar molek di kantor, itu juga pajak lelah. Biaya-biaya kecil yang nggak sadar, tapi kalau ditotalin, wah, bikin kaget. Dan yang perlu digarisbawahi, ini seringkali bukan soal boros atau gaya hidup. Ini lebih ke soal keterpaksaan. Ya gimana, pas kamu pulang kerja dengan sisa energi 0%, masak makanan sehat tuh rasanya kayak sebuah kemewahan. Jadi ya kita terpaksa bayar buat kemudahan, cuma biar bisa bertahan buat besok. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita main angka yuk. Kita bakal bedah bareng simulasi biaya hidup antara kota besar yang high stress versus kota kecil yang, ya, lebih chill. Siap lihat perbedaannya? Oke, di ring kiri, kita punya si hiruk-pikuk kota besar. Di ring kanan, si tenang dari kota kecil. Sekarang, ayo kita lihat gimana ceritanya kalau semua ini diubah jadi angka. Kita mulai dari angka yang wow. Menurut simulasi ini, total estimasi biaya hidup bulanan di kota besar itu bisa menyentuh 20 juta rupiah. Yap, benar, 20 juta. Gede banget kan? Nah, sekarang mari kita pecah. Ini duit lari kemana aja? Nah, lihat deh tabel perbandingannya. Gila kan? Tempat tinggal aja bisa hemat 4 juta. Transportasi hemat 1,7 juta. Dan yang paling menarik, lihat deh kolom pajak lelah dan biaya gengsi. Itu loh biaya biar tetap kelihatan eksis. Di kota kecil angkanya anjlok banget. Jadi totalnya, di kota kecil cuma 8,3 juta. Bedanya jauh banget. Setelah lihat semua angka-angka tadi, kita sampai di bagian yang paling penting. Ini bukan lagi soal hemat-hematan, tapi soal apa yang kita dapatkan sebagai gantinya. Sesuatu yang namanya ketenangan. Dan ternyata, ketenangan itu ada harganya. Dan inilah angka ajaibnya. Selisih dari semua biaya tadi adalah Rp11.700.000 setiap bulan. Bayangin, 11.700.000. Ini bukan sekedar penghematan, ini angka yang benar-benar bisa mengubah hidup. Keren banget cara sumber kita menyebutnya. Selisih 11,7 juta ini bukan cuma duit. Ini adalah harga ketenangan kamu. Artinya, di kota besar, kamu tuh kerja banting tulang cuma buat nutupin biaya sebesar ini. Sementara di kota kecil, uang ini jadi milikmu. Coba kita pakai kacamata yang beda deh. Anggap aja 11,7 juta ini adalah bonus, gaji ke-13 yang kamu terima setiap bulan. Bukan dari kantor, bukan dari bos, tapi murni dari keputusanmu sendiri untuk memilih hidup yang lebih tenang. Ini adalah reward dari sebuah pilihan yang cerdas. Terus, punya gaji tambahan segitu artinya apa sih? Artinya kamu bisa kerja lebih santai. Target pendapatan bulanan nggak perlu setinggi langit. Kamu punya lebih banyak waktu dan energi buat keluarga, buat hobi, atau ya buat napas aja gitu. Intinya, ini tiket menuju hidup yang lebih sehat, baik fisik maupun mental. Kita udah lihat konsepnya, kita udah lihat angkanya, dan kita udah lihat maknanya. Sekarang semua ini kembali ke satu pertanyaan paling penting, buat kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Berapa harga ketenanganmu?
Setelah melihat semua ini, mana yang kamu pilih? Tetap ngejar dinamika kota besar dengan segala konsekuensinya, atau mulai mikirin berapa sih harga ketenangan versi kamu sendiri? Jawabannya ada di tanganmu. Pernah nggak sih pas lagi kejebak macet parah atau pas lagi suntuk banget sama kerjaan, tiba-tiba di kepala tuh muncul fantasi, gila enak kali ya resign, terus pindah ke kota kecil, hidup tenang. Gue yakin banyak banget dari kita yang punya mimpi itu. Tapi biasanya mimpi itu langsung kehalang sama tembok raksasa yang namanya takut. Takut nggak punya duit, takut salah jalan, takut semuanya berantakan. Nah, gimana kalau rasa takut itu kita bedah? Kita ubah dari monster yang serem jadi sebuah peta, sebuah blueprint yang jelas yang bisa kamu ikutin langkah demi langkah. Yuk, kita gambar petanya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, ngadepin rasa takut itu sendiri. Terus kita bongkar master plan-nya, sebuah timeline 12 bulan yang praktis. Rencana ini kita bagi jadi 2 tahap besar ya, tahap fondasi sama tahap eksekusi. Sampai akhirnya kita sampai di tujuan akhir, yaitu bukan nyerah, tapi merdeka. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita bakal hadepin dulu musuh utamanya, rasa cemas. Soalnya, sebelum kita lari, kita harus tahu dulu kita lari dari apa kan? Kita bakal ubah rasa takut yang abstrak itu jadi daftar masalah yang nyata yang bisa kita selesaikan satu persatu. Nah, ini dia kan pertanyaan keramatnya. Pengen hidup lebih santai, tapi takut banget kantong kering. Ngebayangin cicilan macet atau nggak bisa jajan kopi aja udah horor. Gue ngerti banget kok. Tapi tenang, ada caranya biar mimpi itu nggak berakhir bonsos. Coba deh ingat-ingat, biaya hidup di kota tuh bukan cuma soal kosan sama makan loh. Ada biaya-biaya gaib yang nggak pernah muncul di tagihan. Gue suka nyebutnya pajak lelah. Tahu kan? Biaya gojek karena udah capek banget jalan, biaya kopi kekinian biar melek, atau biaya makan di luar tiap malam karena, ya ampun, udah nggak ada tenaga buat masak. Anggap aja ini kayak langganan Netflix tapi isinya stres. Dan kabar baiknya, langganan ini bisa kita unsubscribe kapanpun kita mau. Jadi, ini poin pentingnya. Pindah dari kota tanpa rencana, itu namanya nekat. Itu namanya terjun bebas tanpa persiapan. Tapi, dengan peta yang mau kita bahas ini, ceritanya beda. Ini lebih kayak mendarat mulus pakai parasut yang udah kita siapin matang-matang. Aman, terkendali, dan semuanya udah diperhitungkan. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke inti permainannya. Inilah dia master plan kita. Hitung mundur 12 bulan menuju kebebasan. Kebebasan buat ngatur hidup sesuai mau kita sendiri. Perjalanan setahun ini kita pecah jadi 4 fase, biar gampang. 3 bulan pertama, kita fokus bangun fondasi dan riset. 3 bulan berikutnya, kita detoks keuangan kita. Nah, di fase ketiga, kita mulai bangun jembatan penghasilan. Dan 3 bulan terakhir, itu waktunya eksekusi final. Semuanya terstruktur, jadi nggak bakal bikin pusing. Yuk, kita mulai dari paruh pertama perjalanan kita, dari bulan ke-12 sampai bulan ke-7. Anggap aja ini fase beres-beres total, baik finansial maupun mental. 6 bulan pertama ini penting banget. Kalau fondasinya goyang, ya semuanya bisa ambruk. Jadi, ayo kita seriusin bagian ini. Di fase fondasi ini, ada 3 misi utama. Pertama, jadi detektif buat keuangan lo sendiri. Cek mobile banking, lacak uang lo lari kemana aja. Berapa banyak yang habis buat pajak lelah? Misi kedua, jadi agen survei. Riset kota tujuanmu, berapa harga sewa di sana, makan di warteg berapa. Dan misi ketiga yang paling penting, kita tentuin angka ketenangan lo. Apa sih angka ketenangan itu? Simpelnya ini adalah harga dari hidup tenangmu tiap bulan. Contoh, setelah riset, ternyata lo bisa hidup nyaman di kota tujuan dengan 8 juta sebulan. Nah, angka 8 juta ini bukan cuma angka, ini adalah titik tujuan di GPS-mu. Mimpi yang tadinya ngawang-ngawang, sekarang jadi punya koordinat yang jelas. Oke, kita udah punya kompasnya. Sekarang waktunya bersih-bersih. Di setiap game, sebelum naik level kan pasti ada final boss-nya kan? Nah, di game ini final boss-nya adalah utang konsumtif. Ya, kartu kredit, pay later, cicilan-cicilan barang yang nggak penting. Ini monster yang harus kita kalahin dulu. Wajib. Jadi stop gali lubang baru dan fokus buat lunasin semua yang ada. Hajar sampai rata. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Fondasi udah kuat, rumah udah bersih dari hama utang. Sekarang, saatnya kita mulai membangun. Membangun jembatan ke seberang. Dan siap-siap buat peluncuran. Nah, disinilah kuncinya. Bridge income atau pendapatan jembatan. Anggap aja ini sekoci finansial kamu. Sebuah side hustle yang kamu bangun selagi masih ngantor.
Bisa dari skill desain, nulis, atau jualan online. Jembatan inilah yang bakal bikin kamu nyebrang dengan aman dari Pulau Deadline ke Pulau Freedom, tanpa perlu takut tenggelam di tengah jalan. 3 bulan terakhir sebelum hari-hari, ini dia checklist finalnya. Bulan ketiga sebelum resign, kunci tempat tinggal baru. Bulan kedua, pastiin parachute alias dana darurat 12 bulan udah penuh. Bulan pertama, dengan bangga kirim surat resign itu. Dan di hari H, saatnya berangkat. Ini bukan lagi soal nekat, ini soal kepastian matematis. Kamu siap? Ingat ya, dengan timeline ini kamu tidak sedang berjudi dengan nasib. Kamu sedang membangun struktur yang kokoh. Poin utamanya adalah, ini bukan untung-untungan, ini adalah arsitektur hidup. Kamu bukan sedang melompat ke dalam ketidakpastian, kamu sedang melangkah ke atas bangunan yang sudah kamu rancang dan bangun sendiri. Oke, peta udah di tangan, kompas juga udah ada. Sekarang bagian yang paling penting, kita ngomongin harta karunnya. Karena ini semua bukan soal kabur dari sesuatu, tapi berlari menuju sesuatu. Ini tentang mendefinisikan ulang apa arti sukses dan kaya menurut versi lo sendiri. Ujung-ujungnya ini semua tentang satu kata, kedaulatan. Kemampuan buat pegang kendali penuh atas aset kita yang paling berharga. Dan itu bukan uang, tapi waktu kita, energi kita, dan kewarasan kita. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Dan tolong tanamkan ini baik-baik. Resign yang terencana itu bukan tanda kekalahan. Justru itu adalah power move. Itu langkah catur paling cerdas yang bisa kamu ambil. Kenapa? Karena kamu menukar uang yang bisa dicari lagi dengan sesuatu yang nggak ternilai harganya. Hidupmu sendiri. Grafik ini menjelaskan semuanya. Kita sering banget terobsesi sama grafik saldo rekening. Tapi coba lihat, kekayaan sejati itu adalah saat grafik kontrol atas waktu kita menjulang tinggi. Karena apa gunanya punya saldo rekening gede kalau kita bahkan nggak punya waktu buat nikmatinnya? Jadi petanya udah ada di tanganmu nih. Pertanyaannya tinggal satu. Kemana tujuanmu? Coba pejemin mata sebentar. Kota mana yang pertama kali muncul di pikiranmu? Tulis di kolom komentar deh. Yuk kita mulai perjalanan ini. Setidaknya kita mulai dari sebuah mimpi yang kita tulis hari ini. Siapa tahu tahun depan tulisan itu udah jadi kenyataan.